Selamat sore semuanya. Selamat datang di IG Live kita, IG Live Adventure Shop Indonesia. Kebetulan kemarin saya sama Mas Harley ngobrol-ngobrol tentang kemarin habis mendaki Rinjani gitu, cerita tentang jalur baru, torean segala macam. Wah seru nih, dibawa kita angkat, kita ngobrolin biar infonya nih bisa bisa apa ya, ada kan teman-teman yang pengen naik Rinjani saat-saat sekarang ini setelah PPKM atau dalam masih masa PPKM kayak gini, seperti apa sih aturan-aturannya gitu. Terus apa ya, ada cerita baru yang Mas Harley kemarin turun lewat jalur torean ya gitu. Nah dan kayaknya seru banget, Itu Mas Tio cantik ya. putus tuh, Eva. Kenapa? Mas Tio, kayaknya Mas Tionya ini mental lagi. Iya kenapa ya, saya juga nggak ngerti. Bisa coba itu kenapa batasnya ada cuma 3 ya, Met? 4 kok, mana aku bisa 4. Iya Mas, nggak apa, nanti kita itu dulu ya sambil berjalan. Mas Tio mungkin Mental terus tuh. kita sambil berusaha nge-invite ya. Nah, jadi akhirnya kita angkat ya Mas topik ini ke live IG sore ini, dan alhamdulillah sepertinya banyak yang pengen tahu nih Pak Dedi, pengen tahu kondisi pendakian Rinjani terkini itu seperti apa sih, aturan-aturannya gitu. Terus kondisi fisiknya juga sekarang seperti apa, karena kan kita tahu juga kan terakhir setelah gempa itu banyak hal yang berubah juga gitu kan. Seperti itu sih Pak gitu. Mungkin Pak Dedi bisa kita dengar Pak, cerita Bapak dulu Pak tentang kondisi Rinjani terkini Pak gitu, sebelum kita masuk nanti seperti apa peraturan setelah apa atau dalam masa PPKM ini gitu. Ya, terima kasih Mbak Eva, Mas Tio, Mas Harley, dan kawan-kawan semua. Saya Dedi, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Terkait dengan kondisi terkini di Taman Nasional Gunung Rinjani, khususnya jalur wisata pendakian, sekarang ini sejak tahun lalu kita menambah jalur wisata pendakiannya. Yang sebelumnya yang ada itu ada 4, yaitu jalur Sembalun, Senaru, Aikberi, dan Timbanu. Akhir tahun lalu itu kita menambah 2, membuka lagi 2, yaitu jalur Tete Batu dan jalur torean yang sudah didaki sama Mas Harley dan Mas Tio. Untuk kondisi pasca gempa, ya memang benar, dan pada faktanya memang itu sangat terdampak, bukan hanya buat jalurnya, tetapi para pelaku dan otomatis teman-teman para penikmat di Rinjani. Kondisi jalur sebenarnya dari tahun lalu kita sudah berusaha untuk memperbaiki sehingga pada saatnya didaki itu unsur safety dan kenyamanannya bisa dapat. Kalau terkait itu nanti ditanyakan sama Mas Harley. Kalau saya selain lebih baik, pastilah itu sesuai fakta, tetapi tingkat kenyamanan dan keamanan itu mungkin memang masih perlu ditingkatkan. Jadi memang sebelumnya kami setelah gempa itu hampir 1,5 tahun bergelut untuk memperbaiki jalur, dan setelah bulan berapa ya pembukaannya itu 2019 itu ya, itu sudah dibuka sejak 2019, sudah dibuka sejak 2019, dan di 2020 juga di awal-awal tahun ada pembenahan jalur, termasuk perbaikan jalur torean dan Tete Batu sebelum di launching lah, seperti itu. Mungkin itu ya kondisinya. Saya tahu kalau mau.
Ya, mungkin nanti untuk jalurnya sendiri nanti Mas Tio dan Mas Harley bisa cerita lebih banyak ya Pak. Jadi kita langsung aja Pak masuk ke sebenarnya saat ini itu syarat untuk mendaki Rinjani dan aturan-aturan terkininya apa ya Pak? Ya, mohon maaf saya mungkin mau jelaskan dulu penambahan jalur. Lupa tadi itu menjelaskan bahwa kenapa membuka jalur Teteh Batu. Setelah menelusuri sejarah, ternyata desa wisata tertua di Lombok itu namanya Desa Teteh Batu. Dan alhamdulillah tahun ini itu Desa Teteh Batu menjadi salah satu dari 3 desa wisata di Indonesia yang akan berkompetisi di UNWTO untuk desa wisata terbaik dunia. Jadi kami sudah mendukung melalui layanan tambahan desa wisata itu dengan membuka aktivitas jalur wisata pendakian. Di Torian sendiri alasan membukanya sangat sederhana sebenarnya, dan saya pikir itu pilihan yang tepat karena pada faktanya secara empiris memang Torian itu sudah didaki. Meskipun Taman Nasional dari dulu menyatakan itu bukan jalur resmi, tetapi pada kenyataannya itu didaki. Kenapa didaki? Karena satu, itu adalah jalur budaya. Yang kedua, indahnya tidak tanggung-tanggung Mas Harley di sana di Torian. Jadi saya berpikir dengan teman-teman itu ya lebih repot menahan rindunya dibanding menjaganya. Dan terbukti ongkos menjaga itu ternyata lebih besar. Sekarang ini setiap pengunjung ke Torian itu kita tidak lagi galak-galakan, tidak boleh, tetapi menyatakan oke, silakan mendaki dengan safety dan silakan menikmati dan menjadi pendaki cerdas. Kalau terkait kuota, saya mau menyampaikan fakta menarik nih. Di seluruh Indonesia itu sekarang ada kebijakan karena masa pandemi, kalau tidak tutup maksimal kuota, kalau jalur wisata pendakian yang punya kuota ya, saya pikir tidak semua juga punya kuota. Kami kebijakannya itu di seluruh Indonesia di kawasan konservasi itu 30%. Dan hanya Rinjani satu-satunya yang sejak tahun lalu membuka dengan 50%. Catat itu Mas Harley. Kebijakan yang kedua adalah lama pendakian. Di seluruh Indonesia lama pendakian yang dipersyaratkan jadi kebijakan nasional itu 2 hari 1 malam, dan hanya Rinjani yang mendapatkan kepercayaan untuk 3 hari 2 malam. Jadi menurut saya dan teman-teman Rinjani, saya pikir Rinjani sudah lead dengan kemudahan-kemudahan dan memanjakan pengunjungnya dengan kuota yang lebih, durasi perjalanan yang lebih dibanding tempat yang lain. Tapi saya sangat menyadari, teman-teman Rinjani sangat menyadari bahwa tekanan atau harapan untuk kuotanya diperbesar itu pasti ada, dan harapan untuk durasinya diperpanjang untuk lebih menikmati itu ada. Tapi saya selalu menyatakan, saya pikir Rinjani sudah harus bersyukur dengan kepercayaan yang ada. Begitu Mbak. Baik Pak. Nah, terkait tadi jalur Torian ini adalah jalur budaya dan indah gitu ya Pak ya. Akhirnya dibuka. Apakah ada pertimbangan Pak keindahan ini jadi nanti ya? Oh iya siapa? Untuk menjaga keindahan masih ini kosong. Pak. Masih kosong ya. Untuk menjaga keindahannya ini Pak gitu, mungkin ada kebijakan yang lebih untuk jalur Torian dilewati gitu oleh pendaki lain, karena kita tahu jalur-jalur lain di Rinjani itu udah ya yang sangat terkenal kan 2 ya Pak, jalur Sembalun sama Senaru gitu kan. Kalau dulu saya sempat pengalaman itu naik Sembalun turun Senaru gitu, sangat
disayangkan sih gitu, dua jalur ini apa ya, kalau kita lihat mungkin mungkin masalah klasik di semua tempat wisata kita ya gitu. Eh, Sampah gitu, terlalu terlalu mudah teman-teman pendaki ini untuk membuang sampah di gunung gitu. Karena yang saya pikirkan adalah ketika jalur Torean ini dibuka, jalur cantik ini, jalur budaya yang punya nilai yang sangat tinggi gitu kan, dibuka untuk pendaki secara umum. Nah, gimana Pak antisipasinya agar jalur ini bisa terjaga, Pak? Ya, terima kasih ya. Saya pikir menarik untuk mendiskusikan tantangan dari jalur-jalur wisata pendakian yang ada di seluruh Indonesia di kawasan baik itu di kawasan konservasi ataupun di luar. PR kita memang itu apa ya, budaya, sistem manajemen dan yang lainnya lah. Saya tidak bisa menafikan itu, tetapi usaha bersama itu sudah kita lalui selang waktu baik bertahun-tahun ini, termasuk Rinjani. Jadi kalau sekarang sistem di pengelolaan pengendalian sampah di Rinjani itu, pertama itu mengintegrasikan Erinjani ya, itu sistem etiketing yang berlaku di Rinjani terintegrasi dengan penanganan sampah. Ya, kalau teman-teman itu mau mendaki di Rinjani melalui Erinjani itu ada persyaratan untuk mengisi apa ya, potensi sampah yang akan dibawa. Itu satu. Yang kedua, kita juga pada saat check out, check innya pasti diperiksa, dan pada saat turun check out itu juga diperiksa hasil pack outnya. Jadi sistemnya adalah pack in pack out yang terintegrasi dengan Erinjani. Yang kedua adalah sistem skema clean up. Jadi clean up itu adalah usaha yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan jalur pendakian. Ini dilaksanakan oleh siapa saja? Semua pihak, baik Taman Nasional yang melibatkan semua komunitas, ada juga komunitas yang melakukan kegiatan itu, dan banyak pihak yang lainnya. Itu ada dua skema, tetapi kalau datanya Mbak Eva seperti ini, pack in pack out itu kan bagian dari edukasi atau budaya pendaki untuk menjadi pendaki cerdas, membawa sampah turun. Datanya sebenarnya 70% itu sudah menjadi pendaki cerdas. 30%-nya itu tersisa, itu yang harus di clean up. Jadi saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih, karena kalau dari data yang kami dapatkan itu 70% sudah melakukan registrasi Erinjani sistem pack in pack out, dan 70% sudah menjalankan itu. PR yang kedua adalah tantangan kalau di pengelola Taman Nasional, Mbak, atau pengelola gunung, itu adalah semakin banyak jalur yang dibuka, itu bebannya semakin besar. Betul. Jadi karena itu ada pengerahan sumber daya manusia yang di situ dan yang lainnya lah membiayai. Tetapi skema yang dilakukan di Rinjani adalah bersama lingkar masyarakat, itu bekerja sama untuk mengelola jalur. Tidak semua jalur itu sudah maksimal untuk melaksanakan pack in pack out karena keterbatasan pengelolaan. Kalau teman-teman bisa lihat, memang di 6 jalur ini ada beberapa jalur sudah konsisten melakukan sistem pack in pack out karena kebetulan lokasinya itu memungkinkan. Tetapi ke depan semua jalur diharapkan itu bisa melakukan sistem pack in pack out, sehingga mengurangi sampah yang ada di gunung. Tentu kita tetap skema clean up-nya juga jalan, karena pastilah ada yang tercecer itu. Iya. Itu kalau tentang sampah, Mbak. Iya. Mudah-mudahan 30% tadi bisa berkurang ya, Pak. Ya. Itu PR-nya, saya pikir itu bareng-bareng kita mengedukasi, karena
eh, itu adalah budaya sebenarnya. Ini tidak berarti kami lepas tangan. Ada sistem sapu jagatnya, itu clean up. Iya. Oke, koneksi Apalagi ya? lagi ini. Oh, kalau anu Baik, ya, Pak. saya mau tadi jawab memastikan safety-nya. Jadi safety yang dimaksud di Rinjani itu bukan hanya jalur yang memastikan potensi kecelakaannya minim, tetapi memastikan kalau terjadi sesuatu itu sistem evakuasinya itu bisa optimal. Saya pikir Rinjani menjadi salah satu pelopor pelibatan kelompok evakuasi yang sudah dibentuk sejak 2017 di Rinjani, namanya Edelweiss Medical Health Center, yang bekerja sama dengan salah satu provider asuransi yang memastikan kecepatan penanganan, dan saya pikir itu perlu diadopsi di tempat lain. Jadi bukan menafikan potensi SAR-nya, tetapi harus ada yang memastikan evakuasi itu oleh kelompok masyarakat. Ya. Edelweiss Medical ini komunitas, Pak. Komunitas itu gabung antara porter dan nakes-nakes yang ada di lingkar Rinjani. Di Rinjani, keren. Jadi sudah bahu-membahu sebenarnya Pak untuk masalah ini. Tadi kan sempat saya note ke Bapak melihat jalur Torean ini kan saya sebelumnya ini sebelum pernah lewat Torean Pak, tapi sempat lihat-lihat di videonya teman-teman yang pernah lewat jalur Torean itu kayaknya kesulitannya cukup tinggi Pak. Nah, ya itu tadi pertanyaan saya apakah ada jalur evakuasi yang kira-kira kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu ya Pak. Jadi jawabannya itu kerjasama dengan komunitas tadi ya Pak, Edelweiss Medical tadi. Cuman kalau jalur gimana Pak? Jalurnya tetap jalur yang ada atau punya jalur singkat Pak? Ya, kalau itu sudah menjadi topik pembicaraan termasuk dengan teman-teman FMI, apalagi ya, APGI dan komunitas yang lain. Logika sederhananya atau praktek di tempat lain itu disarankan untuk jalur evakuasi. Tapi kalau fakta di Rinjani, nggak tahu Mas Harley bisa sharing ini. Ini agak berat membuat jalur evakuasi. Atu-atunya tuh kalau apa? Iya betul. Apalagi sementara kami memastikan bahwa jalur wisata pendakian adalah jalur jalur evakuasi juga. Tidak terlalu banyak untuk bergerak di Rinjani Mbak, untuk memastikan jalur-jalur evakuasi. Saya pikir konsepnya seperti itu, tapi lihat juga fakta lapangannya, kalau tidak memungkinkan tidak usah dipaksakan. Betul Pak. Kita ikutin alam aja ya Pak. Oke, nah terkait durasi Pak, ini ada pertanyaan gak hanya dari saya sendiri juga mempertanyakan hal ini, karena sebagai pendaki wanita parubaya. Nah, kalau saya melihat Rinjani dengan durasi 3 hari 2 malam, rasanya kalau saya disuruh 3 hari 2 malam masuk Rinjani, saya tidak sanggup. Maunya 5 hari ya? Maunya 5 hari. Nah, ada nggak ya Pak kebijakan gitu Pak, kasus-kasus tertentu gitu? Kalau mungkin anak muda yang anak-anak masih kuliahan atau umur di bawah 30, mungkin masih oke dikasih durasi 3 hari 2 malam masih aman. Cuman kalau kayak kita ya, naik dan misalnya kita naik lewat Sembalut gitu kan, lewat Bukit Penyesalan aja, rasanya udah gimana gitu kan. Terus nanti lebih enaknya bermalam dulu di Pelawangan semalam, baru naik ke puncak gitu kan, terus turun ke danau nginep lagi. Rasanya lebih enak kayak gitu sih, efektifnya ya sih paling ya 4 hari 3 malam mungkin ya, lebih
paling tidak gitu ya. Kalau bisa 5 hari 4 malam ya alhamdulillah bisa leye-leye di danau gitu kan. Nah gimana Pak? Ini ada pertanyaan teman-teman juga banyak yang pertanyaan ini Pak. Ya, makasih. Tadi ada penjelasan awal di saya. Sebenarnya kalau di Rinjani itu harusnya kita lebih bersyukur karena kuotanya 50% dan durasi pendakiannya sudah 3 hari 2 malam. Diskusinya itu yang lebih seru itu tahun lalu Mbak Eva. Waktu pemerintah menetapkan 2 hari, batas maksimal itu 2 hari 1 malam. Ya Saya kalau berbabu oke lah Pak, 2 hari 1 malam saya nggak masalah berbabu 2 hari 1 malam. Tapi kalau Rinjani 3 hari 2 malam, aduh nggak tahan Pak, nggak sanggup. Mana cantik banget Pak, kalau saya bilang nih Rinjani itu gunung tercantik di Asia Tenggara loh Pak, katanya. Nah, iya, dan favorit pendakian dalam dan luar negeri Pak banyak sekali kan Pak. Kalau bule-bule oke lah dia bisa sprint kalian naik ke atas. Ya. Kita nih gitu. Ya, saya dan teman-teman di Rinjani dan komunitas-komunitas TO kelompok pencinta alam itu diskusinya kan panjang terkait itu. Tetapi harus dipahami bahwa di negara kita, di kondisi kita secara global itu kita lagi masa pandemi. Kebijakan durasi kan itu diterapkan pada saat pandemi. Iya. Jadi saran saya selama ini adalah manajemen perjalanan di tempat lain di masa pandemi pun ini kita ada pembatasan-pembatasan ya. Poinnya adalah menikmati Rinjani kan tidak hanya tentang summit. Betul. Tidak hanya terkait sekali ke Rinjani 2-3 pulau terlampaui. Kalau mau menikmati summit dengan santai, menikmati Danau Segara Anak dengan santai, teman-teman komunitas itu mintanya 7 hari Mbak. Saya cuma minta 5 hari Pak. Jadi pemahaman kita sekarang, kita hidup di masa pandemi ini. Memang ada pembatasan ruang, tetapi sekali lagi di Rinjani kita berusaha keras untuk memastikan kenyamanan pendaki itu, tetapi kita harus pahami juga kita masih hidup di masa pandemi. Dan Rinjani menjadi satu-satunya loh 50% dan 3 hari 2 malam, boleh dicek itu. Terakhir saya mau sampaikan begini, terakhir kalau terkait durasi, Mas Harley itu sudah paham ada pengembangan konsep di Rinjani. Jadi kalau sekarang ini kan kita harus pakai sistem-sistem tes kesehatan ya, PCR dan lain-lain. Di Rinjani dikembangkan bubble destination Mbak, Sembalun Seven Summit. Jadi kalau umpamanya teman-teman dengan dalam manajemen perjalanannya hanya membutuhkan cukupnya waktu yang tersedia itu 1 minggu, itu ada keindahan Rinjani yang bisa didapat di Sembalun Seven Summit namanya. Jadi mungkin kesempatannya di lain waktu mendaki summitnya dan Segara Anak, tetapi di kesempatan kali ini di masa pandemi bisa layanannya itu targetnya adalah family atau yang lagi santai-santai, emak-emak Parubaya. Itu ada Bukit Pergasingan, Anak Dara, dan semuanya bisa menikmati keindahan Rinjani. Kita melihat sisi lain dari kecantikan Gunung Rinjani, itu tidak hanya terkait dengan summit ya. Kami lagi mencoba mengembangkan bubble destination yang ada ya. Seperti itu. Mas Harley sudah jajal itu, salah satu bagiannya. Jadi ada pilihan lain yang nggak kalah cantik ya Pak untuk menikmati Rinjani. Ya. Tapi harapan tetap Pak untuk durasi bertambah dari 3 hari 2 malam tetap ada harapan. Mungkin ya kita sama-sama berdoa PPKM ini selesai atau pandemi ini segera berlalu ya Pak ya. Mungkin ada kebijakan lagi Rinjani bisa menambah durasi ya Pak. Kalau usaha menuju ke situ, saya pikir pemerintah itu memperlihatkan peluangnya dan
syaratnya sebenarnya adalah kebersamaan. Kita kalau salah satu contohnya itu adalah memastikan tidak ada accident. Satu. Yang kedua tidak ada klaster di sana. Yang ketiga syarat-syarat untuk Satgas Covid itu dipenuhi dan dukungan dari pemerintah daerah. Saya pikir hal-hal yang positif yang kita tunjukkan di Rinjani itu yang membuat pemerintah pusat itu 50% dapat dan 3 hari 2 malam. Saya sekarang lagi menyusun tingkat kepercayaan pemerintah bahwa di Rinjani pengelolaannya semakin maju sehingga dapat dispensasi lagi tuh kalau umpamanya 4 hari. Tapi itu memang jadi PR kita bersama ya. Kita harus menunjukkan sikap bersama yang lebih baik sehingga pemerintah dan semua stakeholder itu akan menyetujui harapan yang tadi itu 4 hari 3 malam dan lain-lainnya. Kan harus ada usaha kan untuk mendapatkan hasil seperti itu dan itu bersama, Mbak. Iya, jadi kita harus bahu-membahu ya Pak, biar kita dapat sesuai yang kita inginkan. Nah ini Pak ada pertanyaan juga pada teman-teman nakes di sekitar kaki Rinjani. Bagaimana sih cara bergabung dengan komunitas tadi Pak yang Edelweiss Medical itu Pak gitu. Ini salah satu hal yang positif nih Pak. Ada pertanyaan yang sangat bagus nih Pak. Ya, semangat di Rinjani itu dalam 2 tahun ini dikembangkan semangat kebersamaan. Ada tagline barunya kami ini namanya Rinjaninte dari bahasa Sasak sih. Apa itu? Rinjani kita atau Rinjani bersama. Jadi Rinjani bisa diakses oleh semua pihak, semua bisa berperan dalam keberhasilan Rinjani ke depan. Untuk pertanyaan nakes itu saya bisa sampaikan bahwa base camp untuk EMHC namanya itu ada di Sembalun, tetapi jadi bisa kontak saya nanti atau teman-teman di Rinjani untuk dihubungkan ke teman-teman yang pengelola Edelweiss Medical Health Center itu. Saya pikir dengan keinginan itu bergabung itu keren banget karena akan menambah daya dobrak untuk memastikan evakuasinya lebih baik lagi. Menambah banyak yang peduli terhadap Rinjani ya Pak. Ya. Nah baik, dari Pak Dedi sebagai Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani kita udah dengarkan bagaimana aturan-aturan terbarunya gitu ya, gambarannya yang terakhir gambaran terakhir dari Rinjani. Kemudian mungkin kita bisa dengerin cerita dari Mas Harley kali ya yang udah menjajal jalur Torean dan sempat ke puncak ya kemarin ya. Ya, nanti ditambahin Matio ya. Udah di-add lagi belum deh? Kenapa? Saya udah cobain. Belum ya? Oh, udah. Ya. Agak ngecek sih. Kenapa ya? Ini kata dia batas saya cuma 3 orang. Bingung juga nih. Kemarin bisa 4 orang, 5 orang. Kok aneh? Mas Tio tapi secara online harusnya hadir ya. Duh, mohon maaf. Aku juga nggak tahu nih Mas kenapa. Aku suruh minta add lagi sih tadi. Minta add aja coba, tapi dia belum nggak ada gabung nggak ya? Dia gabung dulu minta add gitu tadinya. Atau enggak Mas Tio yang minta gabung. Nanti aku yang approve gitu. Aku juga tadi ngomong gitu sih, WA gitu sih. Oke, nggak apa-apa Mas Sarli dulu cerita mungkin naiknya dari mana, seperti apa proses selama kayak gimana, terus summit turunnya lewat Torian itu seperti apa. Oke, nanti yang lainnya ditambahin Mas Tio ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya agak dadak juga sih. Jadi 2 hari ya Tio ngontak ngasih tahu mau naik. Kontak, yuk mas naik yuk katanya. Oh sama si Jodil juga kemarin sama berempat kita dari Jakarta. Berempat Jakarta ya biasa lah karena aturan dari PCR. 1 hari itu kita langsung cek PCR malam-malam itu. Cari rumah sakit yang masih buka, cek lah dapat yang negatif pasti langsung bisa berangkat. Nah kalau berangkat kemarin tetap dari iya PCR kemarin walaupun pakai vaksin 2 kali. Karena aturannya kemarin sih masih berlaku itu gitu loh. Pas berangkat. Gitu. Jadi
Jadi pakai Jadi kayak ada aturan tambahan di daerah ya. Soalnya kalau sekarang PPKM level 3 itu sebenarnya kalau udah vaksin 2 kali cukup dengan antigennya. katanya sih gitu, makanya tapi jadi kalau bisa sih teman-teman ngecek ulang. Soalnya jangan sampai ntar kayak kejadian saya kemarin tuh sampai reschedule itu beberapa pulangnya karena kasus gitu juga gitu. Jadi apalagi ketika kita mau baliknya ya, ketika di daerah kan agak beda dengan Jakarta ya, atau Jabodetabek masih bisa ngejar-ngejar atau mungkin beberapa tempat, tapi kalau di daerah kadang-kadang sulit gitu loh. Dan itu yang kita harus. Ada temanku kasus sih Mas, udah Pak Dedi, kemarin ada teman saya mau naik Rinjani, udah booking semuanya, booking tiket, booking pendakian, booking porter, semua udah booking. Ternyata baru mau akan berangkat itu baru tahu bahwa di Lomboknya itu memberlakukan harus PCR untuk balik ke Jakarta. Nah, sementara PCR cuma ada 2 tempat katanya, dan itu nggak bisa cepat. Akhirnya dia batal ke Rinjaninya. Akhirnya dia belok ke Bali. Nah, secara aturan umum kan PPKM level 3 itu kan cukup antigen ya gitu. Hal ini saya rasa merugikan si pengunjung yang tidak. Terus apa namanya? Sisi lain juga merugikan destinasi ya Pak, karena kan ini mereka tidak jadi datang gitu. Mungkin Pak Deddy punya. Mbak Eva. Ya, Mbak Eva dan kawan-kawan semua, memang kejadian itu berkali-kali malah Mbak Eva. Tetapi saya mau pastikan ini pemahaman umum saja ya, pemahaman umum bahwa di destinasi itu pasti taat ke aturan di lokal, di pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten. Di lingkungan di masa pandemi kita di Indonesia sekarang itu syaratnya adalah mengikuti aturan di pemerintah daerah. Jadi apapun aktivitasnya, mau ke Rinjani kek, mau berkunjung ke Pantai Senggigi, mau ke Pulau Komodo, mau ke Bali dan sebagainya, sebenarnya itu aturan umumnya adalah ada 2 kan, syarat penerbangan. Kalau kita bicara penerbangan ya, memasuki wilayah kan ada paket penerbangan, kapal laut, transportasi yang lainnya. Kita ikut di situ aja. Jadi manajemen perjalanan menjadi penting ya. Sekali lagi ini kita masih hidup di masa pandemi. Jadi jangan lihatnya langsung ke, contohnya kalau saya mau ke Jakarta, itu nembaknya cari informasinya Taman Mini, nggak dapat kalau begitu. Syarat ke Jakartanya dulu. Kalau mau ke Rinjani, syarat masuk ke Lomboknya dulu dilihat karena seperti itu yang terjadi sekarang ini. Tapi saya mau memastikan begini, kami di Rinjani itu berusaha keras memahami kondisi itu dan tidak merugikan. Kalau karena sistem di Rinjani pakai Rinjani, itu kalau kondisi normal batal mendakinya ya, bukan batal masuk ke Lomboknya. Kami kan tidak tahu yang membeli tiket itu Jakarta atau itu kan sama aja kan. Jadi begitu ada kebijakan di kami itu reschedule seperti biasanya, reschedule. Yang kedua, kalau keputusan tutupnya itu di Rinjani itu refund. Tapi ini yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi tadi kalau salah satu contohnya itu pembatalannya itu karena kondisi syarat COVID-nya yang tidak bisa, itu bukan di Rinjani ya, karena itu menjadi syarat penerbangan. Ya, seperti itu ya teman-teman, memahaminya seperti itu. Jadi penting sekarang. Ya. Baik, terima kasih ini penjelasannya ya Pak. Mudah-mudahan segera ini biar bisa pada main ke Lombok teman-teman, jadi tidak terlalu banyak aturan. Kalau mau curhat pribadi, saya juga paling sering itu pesawat saya pulang ke Makassar,
itu harus ke Jakarta dulu karena kekurangan seat penerbangan. Ini harus ke Surabaya dulu. Ini terjadi buat semua kehidupan kita. Saya berapa kali itu? Saya sudah harus 2 kali PCR karena tiketnya batal, penerbangannya tidak ada. Itulah kondisi sekarang ya. Iya Pak, baik-baik. Nah Pak, kalau tadi Eva bilang, ya kalau tadi Eva cerita tentang jalurnya kemarin, ya kita ambil jalur Sembalun, memang memutuskan jalur Sembalun dan jalur Torang. Kebetulan kemarin kita pakai TO, Trekking Organizer, pakai, mungkin Eva kenal ya Bang Abu Icin ya, Bang Abu Icin Adventure. Iya, nah, dulu saya naik juga bersama Bang Abu Icin. Ya, salah satu orang kepercayaan dari Balai juga lah, teman-teman Balai juga, maksudnya untuk membantu Balai. Balai. Sama Bang Icin di Jamin Sejahtera. Ya, Bang Abu Icin Adventure. Nah, kebetulan ke Sembalun, untuk sampai pos 2, hemat tenaga dan waktu, kemarin pakai bak terbuka, pick up sama ojek. Jadi sampai pos 2 sampai ojek. Karena memang Balai mengizinkan ojek sampai pos 2 Sembalun. Pangkalannya aja ya, ada pangkalan ojek tadi, dari pangkalan ojek tinggal jalan sedikit sampai di pos 2. Karena di situ kan sekarang udah ada fasilitas-fasilitas. Kalau nggak salah sih itu untuk membantu masyarakat juga sih. Jadi pilihan buat orang yang tetap mau jalan dari Kandang Sapi, banyak muda di sana. Atau yang mau ini silakan. Jadi pilihan, jadi bukan dipaksakan tapi pilihan. Kalau saya kemarin memutuskan pakai itu karena untuk menghemat dan tenaga juga, karena ya memang tenaga juga kita sih pengennya gitu. Karena itu memang diperbolehkan hanya sampai di situ. Jadi itu membantu ekonomi masyarakat setempat juga sebenarnya. Jadi secara tidak langsung Balai membantu perekonomian masyarakat setempat ya. Jadi dengan menggunakan pick up-nya dan ojek motornya itu ya. Nah dengan beberapa porter sampai di pos 2 itu juga menarik fasilitas-fasilitas yang udah ada yang memang beberapa bangunan shelter, juga ada bangunan berupa yang pos jaga yang ternyata digunakan sebagai check-in dan check-out untuk melalui Sembalun. Jadi untuk kalau ada kecelakaan juga mungkin bisa langsung di situ juga, karena itu bisa karena tertutup pos jaganya. Tapi ada beberapa bangunan shelter. Nah, ada untuk dari jalur Sembalun sendiri yang gue lihat kemarin, pasca gempa ini. Berarti kan gue pasca gempa baru kesana lagi nih. Jadi pasca gempa baru kesana lagi. Jadi memang ada beberapa perubahan yang pasti kelihatan, ada beberapa jalur yang longsor, yang longsor, dan itu dipasang tali oleh Balai sih, pengaman lah, pembatas. Masih sebatas tali sih kemarin sih yang gue lihat sih, masih sebatas tali sebagai pengaman di beberapa titik yang memang bekas longsoran yang terjadi akibat gempa waktu itu. Nah, terus untuk di Sembalun ya, ini di Sembalun ada beberapa perubahan yang kelihatan bekas longsor itu, dan yang menarik juga ketika gue ngelihat ada yang namanya ternyata kayak lubang-lubang gitu, dibikin semacam kayak kayak bukan plastik atau apa gitu, kayak lubang. Nah, geogrid ya Pak Dedi ya. Nah, aku tanya ternyata itu namanya geogrid. Aku penasaran dong. Nah, ngecek ini ternyata oleh dengan Mas Teguh dari Mas Rio waktu itu, Mas Rio dari STN-nya ngecek ternyata itu salah satu solusi menarik. Ternyata itu geogrid itu salah satu atau solusi untuk mencegah kerusakan erosi jalur pendakian. Jadi selama ini kita tahu jalur-jalur pendakian banyak yang terjadi erosi, bahkan diinjak, yang debu yang rusak makin terpreset ya, makin turun, makin diinjak karena hujan gitu. Dan itu kan berkali-kali udah pakai karung, pakai ini berkali-kali gagal terus kan ini. Ternyata ada namanya teknologi geogrid. Emang barang impor, ternyata itu aku baca-baca juga, nanti bisa dibaca juga tentang apa sih geogrid itu. Ternyata menarik, ternyata itu bisa jadi solusi sih. Jadi solusi untuk mencegah kerusakan jalur-jalur pendakian, mencegah erosi jalur pendakian yang akibat sering diinjak-injak itu kan, diinjak. Dan ini Rinjani kayaknya Rinjani gunung pertama deh yang menerapkan geogrid ini deh untuk di jalur ini. Dan mungkin nanti bisa jadi percontohan untuk jalur-jalur lain untuk menggunakan geogrid ini gitu loh. Ini menarik sih. Sampai di menjelang puncak tuh juga lihat ada beberapa juga dipasang geogrid gitu loh. Jadi ini kan banyak kasus ya, kayak di Merbabu, di Semeru, itu kan banyak kasus yang model begitu ya, akhirnya dibuka jalur sebelahnya, dibuka lagi sebelahnya lagi. Jadi makin banyak yang rusak, makin banyak yang erosi yang ada, jadi makin rusak tuh jalur gitu loh. Seharusnya cuma satu jalur,
kanan kiri makin rusak. Harusnya kan nggak mencegah, harusnya mencegah itu kita tetap di satu jalur kan. Bagaimana kita harus tetap di satu jalur, tidak membuka jalur lain agar tidak menambah kerusakan sekitar kanan kirinya atau termasuk vegetasi. Iya, vegetasi kanan kirinya, karena kan kita harus tetap di satu trail, tetap di trail yang sama yang kita ditetapkan oleh pengelola gitu loh. Nah, itu jadi kemarin nyampe di Lawangan Sembalun itu sore ya, jam 4 kayaknya deh. Aku lupa, kalau nggak salah jam 4 ya, sekitar berarti naik itu jam 4 jam ya, 4 jam 5 jam lah dari sana lah. Dari pos 2 lah, 4 jam lah. Sama Jodil juga, Jodil juga perempuan, dia gunung kedua yang didaki itu kemarin langsung terjadi. Dan dia sampai di Pulau Sembalun. Dan oh iya, Pak Deddy kemarin di Pelawangan Sembalun, cuma di beberapa jalur itu di sepanjang jalur Pelawangan Sembalun, memang yang pasak-pasak besi yang untuk alat bantu pengaman itu beberapa mengalami kerusakan. Saya tanya sama Sora, berarti sebelum lama dipasang, atau nggak tahu itu penyebabnya apa, apakah karena pemasangannya, atau apa karena konsultannya yang nggak benar, saya belum tahu. Tapi beberapa mengalami kerusakan, memang mengalami kerusakan. Dan saya setuju banget itu penggunaan tali dadung untuk alat pegangan, karena memang enak dipegangnya, karena cukup besar kan. Tapi masih ada beberapa pakai tambang plastik yang memang itu malah menyakitkan. Kalau pakai dadung itu pas kayaknya enak sih buat dipegang itu, dan itu menarik kemarin. Enak itu, jadi kita tali kapal. Dan itu menarik. Jadi mungkin itu aja, ada beberapa kerusakan, sedikit kerusakan itu, ada beberapa yang besi-besi itu ada mengalami kerusakan, tak tahu kenapa ada juga yang putus gitu. Dan nah tuh di Pelawangan Sembalun ya masih tadi beberapa sampah masih terlihat lah ya, masih terlihat menyebar, entah itu karena terbawa angin, termasuk juga biasanya kalau nggak terbawa angin juga terbawa oleh monyet-monyet, di bawah-bawah monyet tuh sampah-sampah itu, karena kan mungkin masih ada yang menyisakan sampah diletakin gitu aja atau gimana, jadi akhirnya kan makin menyebar oleh monyet kan di situ kan, oleh monyet-monyet kan. Karena harusnya memang kalau ada tempat sampah kan memang tempat sampah yang tertutup ya, rapet. Kalau kita contoh di beberapa kawasan taman nasional di Amerika, tempatnya di jalur Appalachian Trail atau Pacific Trail itu pakai tertutup gitu loh, jadi di kunci, jadi nggak akan bisa monyet ngebuka, tapi kayaknya monyet ini jadi pinter-pinter sih, cepat banget belajarnya. banget, atraktif, pinter. Dan kalau orang masak ditungguin gitu loh. Sih, wah. Ya, Iyo, Jodil dan itu jam 12-an malam udah bangun, dan kita memang tidur cepat. Kita tahu kita butuh naik pagi. Jadi kita paksakan jam 9, maksimal jam 9 atau jam 8 tuh harus udah tidur. Nggak boleh lagi ada ngobrol-ngobrol, pokoknya harus tidur. Wajib lah gitu. Tapi malam itu kita makan berat. Saya kan makan enak, benar-benar makan yang bagus lah. Itu dimasakin oleh porter-porter kami. Nah, udah apa namanya? Iya, koki termasak enak-enak masakannya. Iya. Nah, paginya jam 12-an bangun, tapi akhirnya naiknya sih jam 2 baru mulai naik sih. Jadi ya persiapan semuanya dengan perlengkapan dari kaki sampai kepala, jaket semua, melindungi kepala, melindungi tangan, melindungi kaki, melindungi itu kita siapkan semua, jaket kita tuh angin kencang banget, karena ternyata memang pendakian kemarin yang beratnya itu salah satunya ada anginnya kenceng banget kemarin tuh, sangat kenceng banget. Jadi dengan perlengkapan yang safety itu, ya itu membantu banget, sangat-sangat membantu gitu, sangat-sangat membantu. Dan kita juga bawa ke atas 2 termos air panas, itu sampai atas pun masih panas banget, kita pakai 2 termos itu. Tapi memang kemarin kita menarik juga sih, karena kita bawa meja kecil, bawa ini kecil karena dibantu potong juga sih. Jadi makanya kita bisa makan sarapan yang enak juga di atas. Nah, untuk jalur itu yang menuju puncak itu seperti saya bilang tadi juga, yang waktu diceritain oleh Balai, saya ingat kan waktu itu sempat belum dibuka karena ada yang putus. Dan itu saya lihat sendiri yang putus seperti apa. Itu jadi jalurnya 90 derajat, hampir tegak lurus. Kita jadi manjat, pakai tali manjat itu. Setelah dari Pelawangan, nggak ada jalur lain lagi. Jadi dibuat itu manjat tebing, kayak manjat tebing, pasir tebing gitu modelnya. Itu longsor yang putus karena gempa. Dan sumber air juga kecil, jadi banyak yang rusak memang, jadi memang kondisi alamnya memang berubah. Dan itu pakai tambang dadung yang udah di pengelola, dan juga tadi ditambahin geogrid lagi. Jadi dari bawah udah dipasang geogrid, jadi kita nginjek geogrid itu cukup membantu lah. Jadi ada
nginjak itu dan apa kaki kita berjalan di atas geogrid itu. Jadi pasir nggak melosot tuh jadinya. Gitu, karena kita berjalan di atas geogrid sambil itu. Nah, setelah melewati itu masih sama terus. Nah, karena masih gelap kan, tapi saya udah samar-samar ngelihat ternyata banyak mulai tubir gigiran atau tubir ketika mengelilingi tubir kaldera sampai ke puncak kalderanya itu banyak sekali perubahan. Jadi banyak yang longsor. Jadi banyak yang longsor ke kanan itu ke arah kaldera, ke arah dalam kalderanya itu ya. Dan jadi beberapa jalur kelihatan menjadi lebih tipis. Eva mungkin lihat tadi ya foto yang terakhir saya posting yang letter E. Letter E itu bisa dibilang letter E itu yang khas itu sebenarnya hampir sudah tidak kentara gitu. Kalau dulu kan kentara banget bentuknya ya. Kalau sekarang sih bisa dibilang masih terlihat, tapi ada perubahan. Nggak jelas seperti dulu gitu. Tapi masih terlihat bentuknya gitu. Itu yang terjadi juga. Jadi bagian itu banyak kalau lihat tadi kan banyak yang hilang kan di sisi kanan itu kan. Banyak yang hilang di sisi kanan. Karena itu pada terjadi longsoran dan ada saya juga lihat ada beberapa batu yang harusnya saya lihat ada berdiri sebelumnya di situ udah gak ada. Gitu loh. Itu aja juga longsor, kejadian longsor dan di bagian puncak pun jadi lebih kecil. Jadi di bagian ujungnya itu ada juga terjadi longsoran. Jadi bagian puncaknya juga jadi lebih mengecil, jadi kelihatan lebih mengecil. Tapi memang gempa 2018 dan 2019 yang susulan itu ternyata tidak mengurangi, tidak menghilangkan kemegahan dari kaldera Rinjani. Itu tetap. Jadi ternyata hantaman gempa itu tidak Rinjani tetap kemegahan Rinjani tetap terlihat dengan begitu menariknya gitu loh. Tapi artinya dengan kondisi kayak gitu, teman-teman pendaki yang mau ke puncak Rinjani diharapkan sangat-sangat memperhatikan safety ya, karena kan sangat jalur yang dulu aja waktu saya naik ke situ belum gempa ya, itu udah mungkin ini ya saya agak orangnya agak takutan gitu ya. Inilah apa gemeter kakinya, apalagi sekarang kondisi. Iya, sama balai juga udah masang alat pembatas, tapi masih berupa tali ya Pak Dedi. jadi di titik-titik yang memang yang longsor itu di sisi kanannya di jalur itu masih baru dipasang pembatas tali atau nggak tahu nanti apakah mungkin nanti akan ada pembatas lain yang akan di tali itu sebagai diganti atau saya juga belum tahu nanti mungkin ada perlu penambahan warning aja sih karena kan daerah berbahaya atau warning atau longsor hati-hati atau gimana mungkin ya perlu penambahan itu. Tapi memang setidaknya yang saya lihat pengelola sudah ketika memutuskan untuk membuka Rinjani sudah memasang pembatas-pembatas itu setidaknya ada pembatas yang paling tidak kita tahu gitu. Oh kalau ada pembatas ini berarti tidak boleh gitu loh. Kalau ada pembatas ini berarti kalau memang ya kalau kita jatuh di situ berarti kita melanggar pembatasan itu berarti kan gitu loh. Selama tidak melanggar harusnya aman. Nah angin kenceng banget yang pasti angin kenceng banget dan kemarin itu pelan-pelan juga. Sitinya juga ngebantu Jodir kemarin berjalan tuh dan saya juga pelan-pelan. Jadi jalan juga nggak bisa cepat juga pelan-pelan kan. Pelan-pelan juga sekarang kan pelan-pelan ikutin ritme aja sih dan sampai sana ya tadi terbayarkan dengan kemegahan Rinjani yang masih tetap menarik dan masih tetap cantik sangat apalagi ketika di atas kita duduk di meja minum teh manis makan buah-buahan dengan latar belakang Danau Rinjani, Gunung Agung, Gunung Batur dan di kejauhan dan makanan juga ya apa iya, sama ini mungkin saya ingat ini nih kemarin untuk mengenai sampah tadi bukan saya sama teman-teman saya masih panjang ceritanya Mas Arya kan masih panjang nih. Nah sebentar ya Pak Dedi di sana kayaknya sudah mau masuk waktu maghrib. Bagaimana kalau kita Pak Dedi takutnya mengganggu waktu Pak Dedi ya kan? Kita udah dapat cerita banyak dari Pak Dedi tadi, yang kita mau informasinya tuh sudah kita tanyakan dan kita sudah dijawab sama Pak Dedi. Alhamdulillah teman-teman yang dengerin juga kayaknya sudah paham ya gitu. Nah karena di sana sudah mulai masuk maghrib, kita mungkin nggak apa-apa Pak Dedi kalau mau mundur dulu nggak apa-apa Pak Dedi, takut kami mengganggu. Pak, mungkin ngasih tambahan buat Pak Dedi, buat Balai sekalian untuk jalur Torea nanti ke depan. Ini kan bakal jadi jalur favorit nih Pak. Ya prediksi bakal jadi jalur favorit dan orang makin nanti pasti Sembalun Puncak
danau Torean turun gitu loh, sebelum puncak Torean. Dan itu tadi yang perlu diwaspadain mungkin tadi ya, beberapa tanda-tanda warning, tanda pengaman yang di jalur-jalur TV safety diingatkan kembali karena banyak beberapa Perlu jalur masih ditambahin tetap ya, Mas? memang sudah pasang tali dadung kayak di jalan kurus itu kan memang tipis banget. Malah sebelumnya kalau katanya Mas Rio atau Bang Bucin waktu malah susah diinjak. Sekarang udah malah diinjak pun paling 1 atau 2 ya kali atau gimana 1 2 tapak kaki dan beberapa titik harus diwaspadain lah. Jadi diingat kembali mungkin tinggal dipasang tambah tanda-tanda bahaya dan tanda-tanda daerah yang lebih berbahaya lagi mungkin dikasih informasi tambah pengamanan dan diingatkan kembali buat para pendakinya kali ke depan. Itu sih pada saya 5 menit ya sebelum memang waktunya di sini mau maghrib ya. Begini ya, Mas Harley, Mbak Eva, teman-teman semua, para penikmat Yani. Pertama itu saya mau menyampaikan bahwa memang masih banyak PR untuk memastikan bahwa Rinjani sebagai satu kemegahan yang ada di Indonesia itu dengan wisatawan yang lebih banyak, segmennya adalah wisatawan mancanegara pada faktanya, sehingga ekspektasinya itu pasti lebih tinggi. Betul. Sampah menjadi lebih ekspektasi pengunjung Rinjani terhadap pengolahan sampah pastilah lebih tinggi dibanding tempat yang lain karena layanan pendakiannya memang segmen yang lebih menengah ke atas yang berharap itu keindahan berwisatanya dengan syarat-syarat seperti bersih dan sebagainya ya. Itu satu. Memang ada persoalan monyet dan itu menjadi PR di semua tempat karena pintar banget. Kami kan juga ada pemantauan CCTV Mbak Eva, CCTV kalau di Amerika itu ada West Wing. Jadi saya ada command station. Jadi pusat komando saya itu bisa memantau. Dan salah satu kebiasaan monyet itu seperti Mbak Eva bilang tadi itu pandai banget. Jadi meskipun tenda kita itu sudah ditutup, itu saya lihat sendiri di CCTV itu mereka masuk untuk membuka itu. Jadi saya tidak tahu, penting untuk mengetahui bagaimana pola atau habituasi monyet itu berubah lagi. Saya pikir PR kita bareng-bareng nih. Salah satu solusinya itu dengan yang Mas Harley sampaikan tadi, memastikan bahwa sisa-sisa makanan itu betul-betul di packing baik dan dipastikan itu tersimpan di tempat yang rapi dan tidak terjamah dengan intelijensi yang sudah didapatkan oleh monyet yang ada. Selanjutnya kalau bak sampah mungkin terima kasih sudah dapat masukan. Jadi meskipun ada program pack in pack out, clean up, mungkin tempat sampah yang memastikan tidak diganggu oleh monyet itu, saya tidak tahu nanti bagaimana caranya kami akan mewujudkan itu. Kalau tentang sarpras pasca gempa, memang ide yang dari Geokrit itu memang idenya Mas Rio yang tahun lalu kita coba intervensi di beberapa titik. Dan itu saya bilang saya go ahead aja, kita harus coba kan, tidak bisa kita menentukan skema yang paling tepat di satu daerah, tapi kita harus coba. Semoga itu kalau itu berhasil kita akan laksanakan di semua tempat. Tapi ada mungkin yang kurang dari penjelasan Mas Harley, ada sentuhan budaya sebenarnya yang di Rinjani kami coba tawarkan Mas Harley. Nih gue pakai sapuk nih Mas Harley. Jadi jangan hanya melulu menikmati keindahan bentang alamnya, tapi lihat bahwa Rinjani juga itu dibesarkan dan dijaga oleh budaya setempat yang masih yang masih terjaga oleh masyarakat yang ada di lingkar Rinjani. Salah satu intervensi kami selanjutnya itu kalau datang ke Rinjani itu banyak bruga. Kalau dulunya Mbak Eva mungkin lihatnya itu bruga dengan beton atau besi.
Iya. Kebijakan yang baru itu mungkin berugaknya yang lebih unsur alami berupa kayu atau lebih banyaknya sih bambu. Karena kami berharap kalau rusak itu langsung diganti. Sedangkan kalau teman-teman lihat yang tinggalan lampau itu, kalau berupa beton itu repotnya membawa turun. Kalau besi repotnya membawa turun. Itu adalah intervensi kebijakan baru ya. Semoga itu bisa banyak plus minusnya juga, tetapi saya pikir itu memperindah Rinjani. Boleh tuh Pak di Terus jalur yang coret nanti. alat-alat pengaman itu ya benar Mas Harley, itu bagian dari usaha-usaha inovasi. Tidak di semua tempat karena kami juga mau berharap itu nanti ada pilihan. Kalau kita melihat dalam prakteknya Mbak Eva bilang lebih lebih smooth dipegang, dan itu masukan dari teman-teman itu akan mewarnai ke depan bahwa nanti penggunaan sarpras yang nyaman itu pilihannya dari masukan teman-teman ya. Terkait air juga Mas Harley, sebelum saya live ya, air memang juga menjadi persoalan. Itulah pentingnya daya dukung. Setelah gempa ini, sumber air yang dulunya dipakai sama teman-teman di Pelawangan itu berkurang sangat drastis. Tetapi PR-nya itu bukan menumbuhkan sumber air dan menghayalkan bagaimana layanan akan keberadaan sumber air dulu. Tidak. Menurut saya memastikan bahwa manajemen perjalanan kita dengan fakta setelah gempa kurang air mungkin lebih apa ya? Lebih hemat, lebih bawa. Jadi jangan menyalahkan alamnya. Jangan menyalahkan alamnya. Kita yang harus berdamai dengan alam. Betul. Terakhir saya mau sampaikan begini kawan-kawan. Akan terlalu banyak persoalan yang tidak bisa direspon dengan cepat kalau pengelolaan pendakian ini kita tidak coba untuk manajemennya dengan cara yang lain. Mas Harley tahu persis itu, saya sementara ini mendorong bahwa salah satu jalur wisata pendakian di Indonesia ini kita coba kelola non-government. Jadi saya sebenarnya mau mengundang pihak ketiga. Itu boleh koperasi, boleh perkumpulan TO atau badan usaha kerakyatan yang bisa mengelola salah satu site jalur wisata pendakian. Kemudian kalau itu terbukti bahwa kecepatan penanganannya, contoh tadi yang dicontohkan sama Mbak Eva, Mas Harley, masa sih masalah kayak bak sampah tidak bisa dengan cepat ditangani? Itu salah satu kelemahan dari sistem jika itu dimanage oleh pemerintah. Saya pikir kita harus fair melihat itu. Yang kedua, dengan kondisi pandemi sekarang itu, intervensi kebijakan anggaran pastilah mempengaruhi kecepatan penanganan. Semua di mana-mana anggaran pemerintah itu sangat jauh menurun, sehingga saya mohon bersabar Mbak Eva, kecepatan penanganannya pastilah kita kendorkan semua, tapi standar minimum safety-nya dan kenyamanannya insya Allah dapat. Tetapi kalau ekspektasi yang lebih tinggi dari itu, kita sama-sama berdoa dan saya berharap support dari teman-teman. Semoga pertumbuhan ekonomi kita lebih baik, sehingga layanan kami bisa lebih baik ke depan. Mungkin itu ya kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih sudah diajak bergabung. Ya. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya Pak. Ya, makasih ya. Ya Pak. Gimana nih? Saya mau keluar gimana nih? Tinggal live aja sih Pak. Live. Oke. Ya, selamat maghrib sana ya. Maghrib, waalaikumsalam. Pas maghrib di sana ya. Iya. Khawatirnya di sana udah masuk waktu maghrib. Kita undang Mas Tio lagi. Nah, kok nggak bisa ya berempat ya, aneh ya. Nggak tahu nih Mas Tio nggak bisa masuk dari tadi loh. Tuh, Mas Tio masuk dong. Mas Tio. Ya. Oi Mas Tio. Itu udah tuh. Udah.
Iya Mbak, Nggak susah pernah. masuk nih katanya. Udah dengar lagi loh tuh udah ngomong tuh. Ya Mbak, susah masuk. Coba Mas Tio yang minta Yang masuk. Jadi yang minta coba. oh udah nih itu. Saya bingung kenapa Mas Tio nggak bisa masuk. Tadi penjelasannya Pak Dedi cukup ini ya, dan semua itu memang butuh proses. Jadi mau Belum bisa, Tio. Belum bisa Mas ya. Tio, kenapa ya? Tadi kalau yang sambil ngomongin sampah itu kemarin gue sama Tio sama teman-teman juga kebetulan kita udah pakai menggunakan yang namanya untuk tempat makanan juga, makanan bapak order juga sih, tapi kita juga makanan yang untuk jalan itu kita pakai namanya kantong-kantong Ziploc food grade gitu loh. Jadi itu kedap juga dan bisa dipakai berulang-ulang. Jadi buah-buahan kita masukin situ, kurma kita masukin situ, lapis kita masukin situ, dan itu berjam sampai 2 hari, misalnya masih sisa itu di dalam kantong itu dia tidak membusuk juga sih gitu loh. Dan itu membantu juga mengurangi sampah. Itu sih kemarin juga. Itu salah satu solusi kita pakai kemarin cara ini. Mana nih, Tio?